Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Perkenalkan saya Robi Sibarani. Ini Robi, saya Sibarani ya Pak. Asik ya Pak ya? Asik. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, hari ini atau bulan ini kita akan belajar firman Tuhan dari tema diperkuat dalam doa dan iman. Jadi bulan ini bulan bagaimana kita belajar diperkuat dalam doa dan iman dalam setiap pergumulan kita sehari-hari. Kita mau belajar dari satu tokoh, saya sangat diberkati sekali dengan tokoh ini, salah satu Raja Yehuda. Raja Yehuda yang dikasih bonus dalam hidupnya. Pasti Bapak Ibu pernah tahu ya. Kita buka Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 7. Yesaya 38 ayat 1 dan 7. Saya akan baca buat kita semua, Bapak Ibu silakan perhatikan. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 7, begini bunyi firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Wah, puji Tuhan, dapat bonus ya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Doa itu adalah suatu ketidakmungkinan. Yang setuju, katakan amin. Betul ya, enggak mungkin. Doa itu adalah suatu ketidakmungkinan. Namun, Kristus menyuruh kita berdoa. Jadi, ketidakmungkinan ini telah dimungkinkan. Namun yang dimungkinkan itu serempak merupakan ketidakmungkinan alias misteri. Betul ya? Saudara pernah dengar nggak waktu kecil atau mungkin waktu remaja, waktu pemuda, ada orang-orang yang gagah berani, gagah dengan mengatakan kalau kita berdoa itu harus kuat, harus benar, kata-katanya harus meyakinkan, harus bagus. Saya semasa kuliah di STT, itu saya paling takut kalau disuruh berdoa. Karena saya nggak ngerti berdoa. Saya nggak tahu apa yang mau saya doakan. Ada teman saya ngejek, Farel gimana sih? Farel sekolah teologi tapi nggak bisa berdoa. Minder saya. Teman-teman saya doanya bagus-bagus banget. Doanya keren-keren. Saya sampai bingung, apa yang mau saya doakan? Bapak Ibu, jika kita merasa tahu dan pandai berdoa, itu kita berarti berasumsi melebihi Rasul Paulus. Bayangkan, Paulus sendiri yang adalah Rasul, dia mengaku di dalam Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa. Hakikat doa mustahil kita pahami seluruhnya. Bagaimana mungkin kita yang insani ini menghubungi yang ilahi? Bagaimana mungkin jarak kuantitatif dan jarak kualitatif antara surga dan dunia kita jembatani? Bagaimana mungkin? Dan memang nggak mungkin. Makanya kalau saya disuruh berdoa, saya bilang saya nggak bisa berdoa, saya bingung mau doa apa. Karena jaraknya terlalu jauh sekali. Apalagi kalau dengar hamba-hamba Tuhan doanya bagus banget ya. Panjang, indah, merdu, enak banget. Oleh sebab itu kita mau belajar memahami sedikit tentang doa. Hanya sedikit.
Itulah yang bisa kita telusuri. Adalah sombong Bapak Ibu bila kita mengira kita itu tahu dan pandai berdoa. Sebab doa adalah tabir misteri. Kita tidak berpretensi membuka tabir itu. Yang kita lakukan dalam hidup ini hanya menunduk dan merunduk di depan tabir itu sambil berbisik. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lukas 11 ayat 1. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita belajar sama-sama dari seorang Raja Yehuda yang bernama Raja Hizkia. Di dalam hidup kita ini seringkali membawa pada situasi di mana kita merasa tidak berdaya, sama seperti Hizkia. Ada saat-saat ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, kita tertunduk lesu, kita menghadap tembok, kita masuk kamar, kita kunci kamar, kita mojok sendiri, sambil berbisik, Tuhan saya gak mampu melewati semuanya ini. Penyakit yang mendera, keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan lagi. Sama seperti halnya Raja Hizkia, seorang raja yang saleh yang pernah memimpin Yehuda, yang pada puncak pelayanannya justru menerima kabar buruk yang sangat mengejutkan. Saudara, bagaimana kalau di puncak prestasi Anda mendapatkan vonis dari dokter, hidup Anda tinggal 1 hari lagi. Padahal itulah momen saat-saat yang Anda tunggu-tunggu, Anda ingin mendapatkan prestasi di puncak itu. Pasti sedih sekali. Raja Hizkia baru berumur 39 tahun ketika ia akan meninggal dunia akibat penyakit yang ia derita. Sangat sayang, ia mati muda. Padahal ia baik. Bayangkan betapa hancur hati Hizkia saat itu. Di usia yang masih produktif, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ajal sudah di depan mata dia. Kitab Raja-Raja membuat 3 catatan yang sangat baik tentang perilaku Hizkia. Mari kita membuka dulu Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, ayat 1 sampai 6. Yang pertama, pada ayat ketiga, 2 Raja-Raja 18 ayat 3, di situ dikatakan apa? Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, nggak usah dipungkiri lagi ya, kalau orang melakukan yang benar di mata Tuhan, itu pasti udah benar, karena kebenarannya di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Yang kedua, apa yang dikatakan di ayat kelima? Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Sebelum dan sesudahnya hanya dia yang paling baik. Yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Yang ketiga, apa prestasinya lagi? Pada ayat ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita punya pemimpin seperti ini, wah keren banget. Hebat banget. Bapak Ibu, inilah yang bisa kita lihat bagaimana hebatnya Hizkia ini Raja Yehuda. Apa reaksi Hizkia ketika mendengar bahwa ia tak lama lagi akan meninggal? Saudara, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang gini, dia mungkin kesel ya perasaannya ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Seakan-akan Hizkia itu mengingatkan pada Tuhan, Tuhan gua tuh udah melakukan 3 hal ini loh. Masa iya saya langsung mati? Saya ini udah begini. Dan saudara, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu, ini sungguh bisa dimengerti. Kenapa? Karena Hizkia sangat sedih bahwa hidupnya harus berakhir dalam usia yang sangat muda. Saudara tahu apa yang Hizkia lakukan? Ia tidak menyerah. Ia tidak putus asa. Ia berbalik kepada Tuhan, dan dari kisah ini kita belajar bagaimana doa dan iman Hizkia
dapat menjadi kekuatan yang mengubah situasi, bahkan sampai pada hal yang mustahil sekalipun. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Luar biasa ya. Pada ayat yang ke-6 dalam Yesaya 38, Tuhan tergerak hati dan berkata. Tuhan bilang apa? Aku akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi, dapat bonus. Benarkah pendengarannya? Benar. Tuhan akan memperpanjang hidup Hizkia dengan 15 tahun. Hizkia masih akan hidup 15 tahun lagi. Wah, luar biasa. Kalau kita mendapat kejutan dari Allah tuh kayaknya mau lompat ya, saking senangnya. Wah Tuhan, akhirnya yang saya tunggu-tunggu Tuhan. Wah Tuhan, luar biasa. Kayaknya kita mau melampiaskan emosi kita. Wah, gimana gitu. Bapak Ibu, tentu saja Hizkia terpesona dan terharu. Makanya dicatat satu nyanyian Hizkia yang tercatat dalam Yesaya 38 ayat 10-20 itu semua nyanyian dia dinyanyi. Sampai dicatat di dalam kitab Yesaya. Itulah perasaannya dia, itulah cerminan hatinya Hizkia di ayat 10-20. Itulah hatinya, betapa dia memuliakan nama Allah. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, sungguh jarang terjadi bahwa hidup seseorang diperpanjang. Tetapi benarkah bahwa itu jarang terjadi? Kalau diperpanjang secara dramatis seperti yang terjadi pada Hizkia, memang jarang. Tetapi diperpanjang dalam arti bahwa Tuhan masih memberi hidup, masih memberi nafas, sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua. Kita semua masih diperpanjang loh sampai hari ini, amin ya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Raja Hizkia ini? Yang pertama, Hizkia mengajarkan kita bagaimana kita berdoa yang tulus dan mendalam. Saudara, ketika Hizkia mendengar berita kematiannya, ia tidak marah pada Tuhan. Juga tidak menggerutu. Alkitab mencatat bahwa ia memalingkan mukanya ke tembok dan berdoa. Dia nggak cari orang lain, dia nggak cari pendeta besar, dia nggak cari gembalanya, dia nggak cari istrinya, dia nggak cari dukun, nggak cari obat penenang, dia nggak cari pinjol, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan dia memalingkan mukanya ke tembok dan berdoa. Kayaknya kira-kira begini ya, menghadap tembok. Ah Tuhan, kenapa nih Tuhan? Sepertilah kira-kira. Mukanya menghadap ke tembok. Ia menutup diri dari keramaian, memisahkan diri dari urusan kerajaan. Dan dia datang dengan hati yang remuk redam di hadapan Allah. Saudara, doa Hizkia bukanlah doa yang formal atau basa-basi. Itu adalah doa yang keluar dari hati yang paling dalam. Dia nggak ngarang-ngarang doanya, dia nggak menyusun kata-kata kalimatnya. Ya itu doanya dia, itu isi hati dia disampaikan semuanya. Ini mengingat bagaimana ia telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan hati yang utuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa yang didengar Tuhan adalah doa yang jujur, doa yang membawa seluruh beban kita, dan doa yang menyadari bahwa hanya Tuhan sumber hidup dan harapan kita. Saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, Tuhan melihat hati kita. Tidak perlu kata-kata yang indah-indah. Yang Tuhan cari adalah kerendahan hati dan ketulusan. Sudahkah Anda tulus mendoakan pasangan hidup Anda? Sudahkah Anda dengan rendah hati mendoakan anak-anak Anda? Doakan dengan tulus supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Jangan dalam keadaan sakit hati mendoakan. Tapi datang pada Tuhan, Tuhan saya berdoa supaya ada perbaikan dalam hidup saya. Yang kedua yang kita pelajari, iman yang menggenggam janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam doanya, Hizkia menunjukkan imannya. Ia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati. Ia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Iman Hizkia terlihat dari keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Yakin dia.
Meskipun dokter atau logika manusia mungkin berkata, tidak ada harapan. Iman berkata, dengan Allah segala sesuatu mungkin. Makanya sekarang lagi tenar lagunya Yesua Abraham ya. Maka tadi saya minta tolong sama tim PW. Walaupun gunung itu tak berpindah, ya kan? Nggak pindah-pindah nih masalahnya. Tetap percaya aja, udah tulus hati kamu percaya sama Tuhan, ikuti langkah Tuhan. Ikut, saudara mana pilih mana? Ikut langkah Tuhan, nggak tahu mau kemana Tuhan bawa, atau saudara tahu mau kemana tapi Tuhan nggak bawa. Pilih mana? Contohnya Abraham, dia percaya sama Allah tapi dia nggak tahu mau dibawa kemana. Betul ya? Dibanding Lot, dia tahu tanah subur tapi Allah nggak memberkati dia, nggak menyertai dia. Pilih yang mana Bapak Ibu? Abraham ya, ikutin aja kemana Tuhan pimpinnya, udah ikut. Tuhan saya udah ikutin aja kemana aja ikut. Ikut maunya Tuhan. Jangan ikut mau perasaan kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Iman inilah yang menjadi tiang penyangga saat badai datang. Iman yang mengajarkan kita untuk tidak melihat pada masalah yang besar, tetapi melihat pada Allah yang besar. Anak-anak remaja JKI Home juga harus belajar tentang iman ini. Ya anak-anak remaja, halo. Kalau seandainya kalian tinggal sendiri di dunia ini, orang tua kalian sudah nggak ada. Kalian jangan berharap sama orang lain. Berharap sama Tuhan. Persiapkan diri kalian baik-baik. Iya Ping ya? Iya. Kata si Ping, siapa suruh duduk situ? Kelihatan langsung. Begitu ya Mika ya? Iya, harus percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Hizkia? Yang ketiga, Tuhan mendengar dan mengubah situasi. Apa hasilnya? Bapak Ibu, Alkitab berkata, Yesaya 38 ayat 4. Sebelum Yesaya sampai di halaman tengah, datanglah firman Tuhan kepadanya. Coba dibuka dong, Yesaya 38 ayat 4. Apa dibilang pada ayat 5? Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan langsung datang bonusnya. Keren banget ya. Bonusnya langsung datang, gak nunggu waktu 24 jam. Langsung cair. Paling senang kan, orang Kristen kan paling senang kalau dengar yang namanya cair ya. Nggak cuma es batu yang cair, tapi kalau udah cair, Pak udah cair belum? Wah puji Tuhan, cair kita makan yuk. Wah gitu ya. Paling senang orang Kristen kalau yang cair-cair. Bapak Ibu, mukjizat terjadi. Apa yang ditetapkan seolah-olah menjadi final, diubah oleh kuasa Tuhan karena doa dan iman seorang hambanya. Tuhan tidak hanya menambah umur, tetapi Tuhan berjanji akan melepaskan kota ini dari tangan Raja Asyur. Saya teringat akan yang saya rasakan sama Ibu Esther ya. Bu Esther saya kesaksian sedikit ya. Waktu PD yang kedua itu yang sebelah kanan, karena dokternya berbeda, agak kesel juga saya. Dokter yang kedua ini, pemikiran saya, perasaan saya kok kayaknya main-main gak kayak dokter pertama. Dokter pertama kan langsung tindakan, operasi tindakan. Tapi dokter kedua, observasi 1, observasi 2, observasi 3, aduh lama banget. Saya kesel, saya bilang sama istri saya, ini kok dokter gini, gimana kita ganti dokter aja deh. Tapi istri saya bilang sabar. Dan saya ingat sekali Pak Gembala bilang, percaya Pak, pasti gak dioperasi. Pak Gembala pernah bilang gitu ya Pak Irwan ya, bilang gitu. Dan istri saya percaya kita gak akan dioperasi. Saudara, ketika hari tiba, dokter bilang, Ibu ini kista, bukan kanker atau bukan tumor, jadi gak usah diapa-apain. Obat stop, jaga pola makan aja. Wah, saya bilang bonusnya luar biasa loh, udah capek 3 kali, 4 kali bolak-balik, 5 kali bolak-balik, Tuhan kasih bonus luar biasa. Benar ya? Gak dioperasi, padahal saya sebagai manusia ingin bilang, udah dokter operasi aja biar cepat, maksudnya cepat selesai, jangan kemana bolak-balik lagi. Tapi Tuhan bilang, tunggu sabar, ikuti cara saya. Jangan ikuti otak kamu yang kecil itu, kamu gak bisa memikirkan cara saya bertindak, kata Tuhan. Ya udah. Dokter cuma bilang jaga pola makan aja Bu.
nanti 2 bulan lagi atau bulan depan periksa lagi Bu ya, kita mau melihat, yang penting jaga pola makan. Saudara, luar biasa banget loh. Dalam kondisi saya yang ingin terburu-buru, yang ingin cepat selesai, tapi Tuhan bilang, ingat ikut saya, jangan ikut yang lain. Bapak Ibu, ini yang sangat saya katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, luar biasa. Saudara, ini mengajarkan kita bahwa doa itu memiliki kuasa. Doa orang benar dapat mengubah keadaan. Ketika kita diperkuat dalam doa dan iman, kita tidak hanya bertahan menghadapi masalah, tetapi kita melihat tangan Tuhan bekerja secara nyata. Saudara, kembali kepada kenapa Raja Hizkia diperpanjang hidupnya. Kita pun hari ini diperpanjang hidup kita. Coba kita pikir bahwa sekarang kita masih hidup. Ini mungkin adalah hasil perpanjangan hidup oleh Tuhan. Siapa tahu beberapa tahun yang lalu sebetulnya hidup kita sudah akan berakhir. Tapi Tuhan masih kasih, kamu hidup dulu ya. Siapa tahu kemarin sebetulnya Tuhan udah hampir nyaris kita mati. Tapi Tuhan bilang, jangan, belum saat. Tuhan masih memperpanjang hidup kita. Atau siapa tahu dokter kilaf. Peralatannya ketinggalan dalam tubuh kita. Tapi dokter cepat menyadari kekilafannya, diambil itu peralatan medisnya, kita selamat dari hidup kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, 1 minggu ini ada ujian di SMA, di sekolah tempat saya mengajar. 2 sesi saya mengawas. Jujur, ngantuk saya kalau pulang. Di dalam perjalanan pulang, dari hari Senin sampai hari Jumat itu berapa kali saya istilahnya kalau di mobil tuh sleep, micro sleep. Kalau saya bukan micro sleep lagi Pak, makro. Bener-bener ngantuk saya. Bener-bener makro bukan mikro. Kalau mikro kan kecil ya, tidur kecil. Saya udah, itu kalau kaset udah set A, set B. Saya nyanyiin semua lagu, saya nyanyiin pakai helm. Semua lagu saya nyanyiin teriak-teriak, saya tetap aja. Tapi Tuhan masih biarkan saya berdiri itu karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Bener loh, hampir saya. Astaga Tuhan Yesus, berkali-kali. Saudara, kita hidup hari ini ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin titipkan kepada kita. Saudara tahu, kalau saja kita menyadari bahwa hidup kita saat ini sebenarnya adalah perpanjangan atau sedang diperpanjang, tentunya kita akan bersyukur, tentunya kita akan mensyukuri dan menggunakan hidup ini secara produktif. Coba Bapak Ibu bilang sama kanan kirinya, hidupmu sudah produktif belum? Udah diperpanjang kan sampai hari ini, udah produktif belum? Mari kita lihat. Saudara perhatikan, itulah sikap Hizkia pada saat Allah memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi, apakah dia main-main, apakah dia malas-malasan? Tidak, tapi dia produktif. Masa perpanjangan hidupnya digunakan Hizkia untuk berkarya. Dan karyanya adalah suatu prestasi teknik yang luar biasa menurut ukuran zaman itu. Ia memimpin pembuatan sebuah terowongan air yang memang diperlukan di kota Yerusalem sebagaimana dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20. Kita buka dulu ya, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20 saya akan baca. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Wah, luar biasa. Dengan adanya terowongan itu, maka penduduk Yerusalem akan tetap mendapat air walaupun kota dikepung tentara musuh. Satu karya yang sangat berguna, bukan? Saudara, sekarang kita sedang diperpanjang nih hidup kita sama Tuhan. Apa karya yang sudah kita berikan sama Tuhan? Ada enggak karya? Jangan hidup kita sudah diperpanjang tapi kita masih males-malesan. Sayang banget. Betul enggak? Gereja ini enggak kekurangan orang. Ada guru di sini, ada dosen di sini, ada ahli hukum di sini, ada manajer-manajer terbaik sini, ada tukang masak terbaik sini. Gereja kita ini lengkap sebenarnya.
Kalau kita masih diperpanjang sama Tuhan, apa yang sudah saya buat Tuhan, produktif Bapak Ibu. Jangan males-malesan. Jangan cuma bisanya ngomentari ibadah. Jangan bisanya cuma protes sana sini, tapi nggak mau ikut prosesnya Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya dipercaya sama STT untuk megang website. Dalam hati saya mau bilang begini sebenarnya, saya nggak ngerti website apa. Saya nggak ngerti, cuma nggak ada lagi yang bisa. Karena mereka lihat saya bisa main Canva. Jadi saya tunjuk untuk memperbaiki website. Jujur Bapak Ibu, saya sebenarnya mau nolak, cuma hati saya bilang, jangan kau tolak ya. Itu suatu pelajaran baru, belajar, ambil hikmatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pertama yang saya hubungi, Mas Otniel, itu suami adik saya, adiknya Ibu Esther. Dia emang orang IT jago. Saya tanya, Mas, saya disuruh megang web, gimana caranya? Itu ada istilah saya ngerti, itunya dari mana gitu, maksudnya dia dari apanya itu kemana, kalau kayak gereja sinodenya apa gitu, ibaratnya seperti itu. Saya lupa apa namanya. Oh iya, domainnya apa? Domain, apaan tuh? Saya nggak tahu domainnya apa. Coba Bang kirim alamat emailnya, alamat webnya, saya kirim. Oh ini domainnya Hostinger Bang. Terus cari aja di web, cari aja di YouTube, dikasih. Saya pelajari makin bingung, udahlah saya nanti aja lah. Tiba-tiba besoknya salah satu staff di STT bilang, Pak, ini ada nomor pengelola web yang di Batam, Bapak konsultasi sama dia pasti mau bantu. Enggak lama tanya lagi, Pak udah hubungi? Belum. Saya bilang, nanti aja lah, saya tunggu hati saya tenang dulu. Cepetan Pak, ya udah saya hubungi. Saudara tahu nggak? Dari nggak bisa, sekarang saya malah pengen banget buka terus setiap hari posting terus. Walaupun saya masih baru bisa ngepost berita, ngepost foto, untuk ganti tema saya belum bisa. Itu udah tahap menengah ke atas kata orangnya. Ya doakanlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang sudah kita kasih sama Tuhan dalam hidup kita ini? Produktivitas apa yang sudah kita berikan untuk gereja, untuk keluarga, untuk masyarakat? Harus produktif. Kalau kita tahu hidup kita masih diperpanjang, layani Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, walaupun demikian, Hizkia tetap dikenang sebagai orang baik dan berguna. Hidupnya telah diperpanjang 15 tahun dan perpanjangannya itu telah dia gunakan untuk berkarya bagi kepentingan banyak orang. Hizkia meninggalkan sesuatu yang sangat berguna dan karyanya menjadi berkat bagi sekian generasi penduduk Yerusalem. Bahkan sampai sekarang tiap pengunjung ke kota Yerusalem dapat melihat karya Hizkia. Itu semua adalah karena Tuhan telah memperpanjang umur dia. Bapak Ibu, mari kita cek dan recheck hidup kita. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memperpanjang hidup saya, maka katakanlah dalam hati Anda, saya harus berguna. Katakan sama-sama yuk, saya harus berguna. Ya kan? Betul ya anak-anak remaja JKIOM, walaupun kalian cuma 6 orang, 7 orang, jangan patah semangat. Kami remaja JKIOM sangat berguna. 7 orang pun bisa menggemparkan harapan indah. Ya Marco, semangat Marco. Semangat, Gwen semangat, Mika, Clarissa, Siping semangat. Goncang harapan indah dengan 7 orang ini. Jangan takut. Nanti ada calon satu lagi, anaknya Pak Sinto, mau remaja dia. Ya Pak Sinto ya, ajak Kensi Pak. Remaja, goncang Pak semuanya. Sebentar lagi Luis menikah, punya anak, goncang lagi Luis anaknya. Siapa lagi mau menikah? Goncang lagi. Loh iya jangan takut, biar makin banyak nih gerejanya, jemaatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berguna bagi Tuhan. Hizkia diperkuat karena ia berdoa, dan ia dimampukan karena ia percaya. Biarlah Tuhan juga memperkuat kita hari ini, sehingga dalam setiap situasi kita tetap bisa berdoa dan tetap beriman, mengetahui bahwa Dialah Allah yang memegang seluruh hidup kita. Saudara tahu firman? Saudara tahu firman? Tahu firman ini? Tahu firman saudara? Tahu firman? Tahu ya? Kalau saudara hanya sekedar tahu dan tidak merenungkannya, apakah saudara bertumbuh mengenal sang pembuat firman ini? Enggak mungkin.
Kita semua tahu firman. Tapi mungkin kita jarang merenungkan firman ini. Ketika pulang dari gereja, sampai rumah, apa yang kita lakukan? Ada nggak di tengah perjalanan kita merenungkan, oh benar ya firman Tuhan itu ya. Padahal Mazmur pasal 1, ayat 1-3 mengatakan apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Saudara, kita tahu firman tapi kita nggak pernah mau merenungkannya. Kita batasi. Kita hanya penikmat firman. Nggak mau merenungkan. Kita hanya, wah firmannya keren. Wah firmannya menggelegar. Tapi kita nggak merenungkan. Sampai rumah hilang itu semua. Makanya kita nggak pernah bertumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh seperti Raja Hizkia, hidup dekat dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Biar akhirnya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.